Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan murah rezekinya. Berjumpa kembali dengan seri video tutorial Kotlin Fundamental. Kita akan lanjutkan kembali materi kita. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan intent. Nah, apa itu intent? Intent adalah sebuah kelas di dalam pemrograman Android, ya, terutama Kotlin yang berfungsi untuk perpindahan halaman. Jadi atau disebutnya adalah activity gitu ya. Nah, intent ini memang khusus digunakan untuk bagaimana memanggil activity lain. Jadi kita berpindah dari halaman satu ke halaman yang lain atau activity satu ke activity yang lain. Nah, di dalam penggunaan di Android sendiri, intent itu biasanya digunakan yang pertama adalah untuk memindahkan dari satu activity ke activity lain dengan atau tidak membawa data ya. Jadi nanti kita akan membuat praktikum, kita akan praktek bagaimana berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain atau activity satu ke activity yang lain dengan membawa data atau tidak dengan membawa data. Kemudian selain itu activity juga intent itu juga digunakan untuk menjalankan background service. Jadi service yang ada di background yang nggak kelihatan misalnya digunakan untuk melakukan synchronize ke server dan juga menjalankan proses berulang periodik atau scheduler task ya kalau di Android. Nah, intent ini dibagi dua. Yang pertama adalah intent explicit intent. Ini berfungsi untuk mengaktifkan komponen-komponen dalam satu aplikasi yang sama. Contohnya adalah berpindah activity. Jadi banyak kalau kita mau membuat aplikasi Android, ketika kita mau pindah dari menu satu ke yang lain ataupun dari halaman satu ke yang halaman itu disebutnya adalah explicit intent. Itu karena masih dalam satu aplikasi. Nah, kalau implicit intent itu berfungsi untuk memanggil fungsi activity yang sudah ada di fungsi internal, gitu ya. Jadi, contohnya kita mau dial number atau menelpon, memasukkan nomor telepon, kemudian membuka browser, membuka Google Map dan segala macam. Nah, ini namanya adalah implicit intent. Jadi, memanggil fungsi activity yang sudah ada di dalam bawaan daripada Android-nya. Kemudian yang pertama adalah explicit intent, ya. Ini yang digunakan untuk menjalankan komponen lain dengan tujuan yang sudah jelas atau eksplisit ya. Umumnya di intent ini digunakan untuk berpindah activity lain dari dalam tapi masih dalam satu aplikasi. Contohnya adalah dari main activity ke menuju detail activity ini contohnya ya. Ini ketika button ini diklik kemudian muncul sebuah halaman baru atau activity baru. Cara manggilnya adalah di sini ada file kemudian move intent ini adalah nama variabelnya, ini bebas. Kemudian kita manggilnya dengan function intent, kemudian this, kemudian detail nama activity tujuannya apa. Ini di sini detail activity. Kemudian titik 2 class.java. Kemudian cara manggilnya setelah kita masukkan ke dalam variabel move intent baru kita panggil dengan start activity. Kemudian nama variabelnya apa yaitu move intent. Simpel sekali ya untuk memanggil aktiviti yang lain atau halaman yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah implicit intent yang tadi kita sudah mention sebelumnya. Ini umumnya digunakan untuk menjalankan fitur atau fungsi yang dari komponen aplikasi yang lain ya. Jadi aplikasi yang lain contohnya kalau di handphone itu kan ada aplikasi buat dial number, buat telepon, buat buka gambar, buat kamera, nah segala macam itu namanya adalah implicit intent ya. Bisa digunakan untuk fungsi kamera dan segala macam. Kemudian cara panggilnya adalah kita menggunakan private launcher, di sini galeri kalau kita menggunakan galeri. Kemudian cara manggilnya masih sama, file intent, kemudian intent nama intent eksternalnya apa. Di sini kan intent.action get content, artinya adalah ini adalah function bawaan daripada perangkatnya. Jadi bukan halaman yang lain, tapi memang aplikasi bawaan yaitu action get content ini adalah dari memanggil aplikasi untuk membuka gambar. Ya, dari kalau misalnya di handphone kita aplikasi gambar lebih dari satu, dia akan ada pilihan seperti ini, bisa menggunakan galeri atau menggunakan Google Foto. Contohnya adalah seperti itu. Kemudian launcher intent gallery.launch.
kemudian choose picture, ini adalah captionnya. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan intent. Kemudian kita akan langsung praktis saja. Kita akan urutkan dulu mulai dari explicit intent ya teman-teman. Explicit intent, video kali ini kita akan praktikum explicit intent tanpa membawa data yang lebih mudah. Oke, kita akan langsung praktek aja. Ini saya buka sebuah project baru, new project. Kemudian saya pilih di sini empty activity, kemudian next. Di sini saya kasih nama adalah intent app ya, application. Ini foldernya saya pindahkan. Oke, di sini kita ulang lagi deh ya. Apa saja? Saya open aja baru. Masih loading ya. Kita jadi ini cancel aja. Saya tutup dulu. Saya terminate. Oke, saya buka lagi untuk Android-nya. File new project. Ya. Selama ya ternyata ya. Ya. Oke, saya masukkan ke praktikum, kemudian sini saya masuk ke intent app ya. Oke, intent di sini ya. Praktikum intent. Kemudian saya klik OK. Saya ganti jadi intent app. Kemudian saya klik finish. Saya tutup aja ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu. Oke teman-teman, ini sudah selesai Gradle-nya, synchronize-nya. Oke, langkah pertama kita akan masuk ke layout di sini ya teman-teman ya. Kita akan desain layout-nya. Jadi saya klik split di sini.
Ini saya hapus saja tag view-nya. Dan saya ganti di sini seperti biasa, yang paling gampang kita menggunakan layoutnya adalah linear layout ya. Dan di sini saya kasih, jangan lupa orientation ini vertikal ya. Dan saya tambahkan di sini, kita bikin satu button ya. Di sini parent, di sini web content, jangan lupa ditutup. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih di sini ID-nya dulu ya. ID. Di sini kita kasih ID btn underscore, nah, pindah activity ya. Pindah activity. Nah, ini kalau pakai bahasa Indonesia kayak gini jadi ada garis-garis gini ya teman-teman. Kita ganti aja jadi ini aja, off aja ya. Sebenarnya sih nggak error ya, cuman lihatnya kurang enak aja. Kemudian kita kasih di sini teksnya. Nah, di sini kita kasih nama adalah pindah activity. Oke, kita masukkan di resource-nya teman-teman ya. Sini saya kasih bahasa Inggris saja ya. Oke, nanti di string sini akan muncul. Di sini ada teman-teman ya. Oke, langsung aja kita isi aja. Jadi nanti kita tinggal panggil aja di sini. Karena kita akan menggunakan string ini, aplikasi ini adalah untuk intent, nanti ada intent dengan membawa data, tanpa membawa data, kemudian ada implicit intent dengan membawa data dan tanpa membawa data. Sekarang kita akan masukkan semuanya aja, string resource-nya, supaya kita nanti tinggal panggil aja. Ini saya copy. Oke, ini kan move activity ya. Yang ini kedua, ini adalah move activity with data gitu ya. Ini pindah activity dengan data. Dan saya copy lagi. Ini activity dengan selain data nanti ada objek teman-teman ya, with object. Nah, nanti kita akan belajar mengirim objek, karena kalau data kan terbatas ya. Data cuma ada string dan integer saja. Nanti kalau objek itu bisa macam-macam di sini. Kemudian ada, setelah itu ada ya, oke, kita masuk ke intent implicit ya. Nah, sini ini kita kasih ini dial number. Jadi kita akan memanggil, menelpon ya, menelpon dengan nomor telepon tertentu menggunakan Android ya. Menggunakan activity. Nanti jadi call number ini ya. Dan saya copy lagi. Ini ada move activity lagi di sini. Activity with result. Nah, kadang-kadang kita juga memerlukan ini, jadi kita akan praktek juga. Jadi sebuah activity ataupun halaman, ketika kita hanya panggil halamannya, kemudian kita akan melakukan perhitungan di situ, kemudian hasilnya akan kita tangkap lagi di activity sebelumnya. Nah, itu menggunakan move activity with result ya. Jadi ada dua nanti, move activity with result sama result from activity. Jadi waktu kita sudah menghitung, kemudian kita kirim balik ke pemanggil activity pemanggilnya, baru kita tangkap lagi yang nangkap oleh si pemanggilnya nanti datanya seperti apa. Kita menggunakan ini nanti. Hasilnya kita tampung di sini with activity. Ini namanya adalah pindah activity to result ya. Untuk hasil maksudnya ya, result itu hasil. Dan di sini kita isi
Oke, pindah activity. Misal ya, hasil. Oke, kemudian setelah itu kita akan pindah ke yang lain. Jadi kita bikin baru lagi di sini. Stringnya kita akan buat activity-nya nanti buat memilih angka. Choose number ya. Ini saya menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi nanti ada garis-garis kayak hijau-hijau kayak tadi ya. Pilih angka yang kamu suka. Oke, terus di sini kita masukkan angkanya 100, 200, di sini ada 300, 400 ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal ganti aja nih. 100, 200, 300, 400. Nah. Dan kita bikin string lagi di sini. Copy. Stringnya namanya choose. Pilih ya di sini ya. Caption aja nih. Kemudian masukkan di sini string lagi. Data underscore. Nah, ini buat nampung lagi nanti buat data receive. Kemudian di sini ada object receive. If terakhir setelah ini kita ganti jadi this is move activity. Ini keterangan saja teman-teman ya. Sini kita isi ini pindah activity. Nah. Oke, ini adalah string yang akan kita gunakan nanti di materi video intent. Nanti ada di video intent ini ada kurang lebih ada 3 atau 4 video teman-teman. Jadi kita akan gunakan aplikasi ini. Stringnya kita menggunakan ini ya semua ya. Jadi kita tinggal panggil aja, tidak perlu untuk ketik manual. Jadi kita tinggal panggil aja nanti. Oke, berikutnya adalah stringnya sudah selesai. Kita akan masuk ke sini ke main activity-nya. Jadi kita tadi sudah bikin sebuah button di sini tadi teman-teman ya. Buttonnya adalah ini ya. Ini buttonnya. Nah, ini kayak masih nempel ya teman-teman. Kita kasih di sini paddingnya. Padding 16 dp aja. Nah, seperti ini. Nah, jadi biar ada jaraknya seperti ini. Ini sudah. Oke, kita masuk ke main activity. Kita akan panggil seperti biasa. Kita akan ambilnya. Di sini ada file, kemudian nama buttonnya kita ambil katakanlah button of activity di sini ya. Nah, di sini ya kita masukkan sebagai button. Nah, itu variabelnya namanya btn of activity, itu adalah button. Kemudian kita isi mewakili apa? Find view by ID. Di sini ada R, kemudian ID,
kemudian dot, nah btn activity ya udah ada teman-teman ya. Kemudian kita masukkan di sini, nah seperti ini. Nah ini belum kita panggil ya teman-teman. Ini belum kita panggil, belum kita gunakan. Nanti biasanya kalau button itu adalah menggunakan function adalah set on click standard. Tapi sebelum itu kita akan buat activity baru. Jadi nanti skenario-nya ketika button ini kita klik, kemudian dia akan pindah ke activity yang lain, ke halaman yang baru. Oke, caranya kita akan bikin activity baru atau halaman baru. Di sini di package utama ya. Di kanan new. Kemudian di sini ada activity, kemudian empty activity. Saya isi dengan activity-nya adalah move activity ya. Dipindah activity. Ini activity barunya. Dan saya klik finish. Nanti akan muncul di sini dua kelas baru. Di sini ada move activity sama main activity ya teman-teman. Move activity biarkan aja, nggak usah diutak-atik. Kita masuk ke main activity sini, kemudian kita setting dulu di layoutnya akan otomatis muncul dengan nama activity move. Klik 2 kali, kemudian kita split, kemudian kita isi di sini, kita ganti aja biar kelihatan nanti kita sudah pindah activity-nya ketika klik buttonnya. Kita ganti jadi relatif layout aja ya. Dan di sini ya, kalau relatif tidak perlu orientation ya sebenarnya ya. Jadi kita abaikan aja orientationnya. Kita langsung masukkan di sini tag view. Oke. Nah, di sini jangan lupa kita tutup. Dan kita isi di sini graffiti-nya. Kita isi dengan teksnya dulu nih. Teks. Kemudian kita, ini sudah muncul ya add string di semua activity ya. Kita menggunakan ini nih. Nah, karena kita sudah input di sini tadi ya, string ini ya, activity, makanya ini nanti teksnya isinya adalah ini pindah activity ya. Oke, di sini ada tampilannya kanan. Nah ini biar di tengah-tengah kita ganti di sini jadi isi graffiti-nya itu jadi center, jadi di tengah-tengah teman-teman. Kemudian jangan lupa di sini kita tambahkan paddingnya 16. Nah seperti ini biar kelihatan semua. Lalu setelah itu kita panggil karena sudah selesai untuk setting layout untuk activity barunya. Yang kita panggil, kita masuk ke baru kita panggil di sini menggunakan btn move activity di sini dot set on channel ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, kemudian list di sini. Ini ada merah-merah seperti biasa karena kita mau implement function untuk set on trace yang ada di button move activity-nya. Kita tekan di sini. Nanti ada merah-merah, kemudian klik, kemudian let main activity. Nanti di atas ini akan ada apa namanya view on recognition otomatis. Kita klik OK. Di sini akan nambah view on listener. Di sini juga akan mengoverride sebuah function baru yaitu function on click. Jadi kita langsung implement. Di sini kita hapus. Ini kita isi dengan biar gampang, pendek v aja. Lalu kita, karena nanti buttonnya akan banyak, kita menggunakan kondisi di sini when ya teman-teman. When di sini ada v. Oke. Mana ya? .id. Oke, kita akan pilih di sini. Jika .id ini adalah button of activity, maka seperti itu. Nanti kalau ada button lagi nanti kasih tahu di bawahnya sini. Bisa blok itu. Karena ini kita baru satu button, kita masukkan buttonnya ini. Baru kita panggil, intinya adalah seperti di teori tadi di file. Di sini ada move move apa ya, move intent ya.
Ini contohnya teman-teman tadi ya. Oh, tadi udah tutup ya. Move intent. Nah, ini variabelnya bebas sebenarnya teman-teman. Nama variabelnya sama dengan ini adalah panggil intentnya, intent. Kemudian kita enter, kemudian buka kurung. Di sini ada this, koma. Kita isi dengan apa namanya, nama activity, nama activity tujuannya yaitu move activity ya teman-teman. Nah ini activity tujuan dari sini ya teman-teman. Ini yang nama activity-nya di package utama ya, ini move activity. Kemudian di sini kita kasih kelas.java. Nah, kita panggil, baru udah kita ini belum kita panggil, baru disimpan di dalam variabel ini, baru kita panggil menggunakan cara manggil intentnya adalah start activity. Di sini move intent. Simple. Oke teman-teman, kita coba langsung jalankan. Oke, saya pair dulu deh. Ini sepertinya keputus tadi. Kita pair dulu. Tunggu dulu teman-teman ya, lagi rescan ya. Oke, next lagi, kemudian saya restart saja DB servernya. Oke, kemudian saya klik finish, baru saya coba pair lagi, muncul. Baru saya scan di handphonenya. Oke, udah connect teman-teman ya. Connect, ini biar kelihatan saya tampilkan juga. Ke Pfizernya tutup dulu aja ya. Buka lagi. Oke, udah tampil teman-teman. Kita akan langsung running. Di sini sudah Oppo, kemudian saya klik running ya. Lagi udah running. Kita lihat nanti hasilnya. Oke, udah launching teman-teman ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini saya klik di sini, pindah activity. Nah, nanti akan muncul activity baru, dan di sini ada ini pindah activity gitu ya, yang dari sini asalnya. Nah, di sini tadi ya, ini pindah activity tadi ya. Oke, kita back lagi. Dan oke, langsung running lagi ya. Ini kenapa ini? Oh, disconnect ya. Oh, otomatis disconnect.
Oke, pindah PPT, masuk lagi, pindah lagi. Oke teman-teman, itu adalah contoh daripada intent dengan tanpa membawa data ya. Jadi intent eksplisit, intent dengan dalam satu aplikasi pindah halaman atau pindah activity baru. Oke, saya kira video untuk intent dengan eksplisit intent tanpa membawa data. Nanti akan ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu dengan intent dengan membawa data. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.